Oke, baik. Sebelum mulai menceritakan atau menarasikan cerita atau cerpen yang sudah saya buat, sebelumnya saya akan memberitahukan atau menyampaikan bagaimana konflik dan penyelesaian konflik dalam cerita tersebut. Jadi konfliknya itu tentang bagaimana krisis air bersih yang terjadi di sebuah desa di Flores, NTT. Selain itu juga terjadi kekeringan karena selama beberapa bulan itu tidak turun hujan. Oleh sebab itu warga merasa putus asa dan hal itu menyebabkan masyarakat di sana atau warga-warga di sana itu seringkali bertengkar untuk berebutan air karena untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan bagaimana penyelesaiannya itu? Jadi penyelesaiannya itu dengan tokoh utamanya itu memberikan motivasi kepada warga-warga untuk dapat bekerja sama atau bergotong royong untuk dapat melakukan atau membuat sebuah penampungan air supaya air-air bisa ditampung. Nah, karena hal itu pun perlahan-lahan sudah masyarakat di sana sudah mulai mendapatkan air, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya cukup untuk mereka. Matahari Flores menyengat kulit Mama Clara. Udara terasa panas dan kering, seperti meniru dahaga yang terus menggerogoti tenggorokannya. Di depan rumahnya yang sederhana, hanya tersisa sedikit saja air. Di dalam sebuah drum besar, itu adalah air hujan terakhir yang berhasil ditampung. Air itu harus cukup untuk keluarganya hingga hujan kembali turun. Entah kapan saat itu tiba. Krisis air bersih telah melanda kampung mereka selama beberapa bulan terakhir. Mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan, kini hanya menyisakan aliran tipis yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan ratusan jiwa. Sungai-sungai kecil mengering, meninggalkan hamparan tanah yang retak-retak. Ladang jagung dan padi menguning layu, tak mampu bertahan dalam kemarau panjang ini. Konflik tak hanya terjadi di antara alam dan juga manusia, tetapi juga di antara sesama warga kampung. Pertengkaran kecil seringkali meletus di sumber air yang tersisa. Para ibu-ibu berebut air, suara-suara tinggi saling tuduh-menuduh. Anak-anak yang haus hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Bahkan Pak Tua Ben yang dikenal bijaksana pernah terlibat pertengkaran dengan tetangganya karena berebut air untuk tanaman obatnya. Mama Clara menghela napas. Ia mengingat masa kecilnya saat sungai-sungai di Flores mengalir deras. Airnya jernih dan melimpah. Kini, kenangan itu terasa seperti mimpi. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan air bagi anak-anaknya, Joseph dan Maria. Mereka masih kecil, belum mengerti betapa berharganya setetes air di tengah krisis ini. Suatu hari, Mama Clara bertemu dengan Bapak Johan. Bapak Johan seorang aktivis lingkungan dari kota. Bapak Johan menjelaskan tentang pentingnya konservasi air dan reboisasi untuk mengembalikan keseimbangan alam. Ia menawarkan bantuan untuk membangun sistem pengampungan air hujan yang lebih efektif dan menanam pohon-pohon di sekitar kampung. Awalnya, warga kampung ragu. Mereka sudah terlalu lelah dan putus asa. Namun, Mama Clara dengan tekad yang besar dan kuat meyakinkan warga yang lainnya. Ia bercerita tentang masa depan anak-anak mereka, tentang pentingnya menjaga sumber air untuk generasi mendatang. Perlahan-lahan, warga mulai bergotong royong. Mereka bekerja sama untuk membangun sistem pengampungan air dan menanam pohon-pohon. Perjuangan panjang dan berat itu tentu saja tidak sia-sia. Namun, sedikit demi sedikit, harapan mulai tumbuh. Air hujan yang ditampung semakin banyak, tanaman-tanaman mulai menghijau kembali. Pertengkaran antara warga
mulai juga berkurang, diganti dengan kerjasama dan kebersamaan. Krisis air belum sepenuhnya berakhir, tetapi Mama Clara dan warga kampungnya telah menemukan kekuatan dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu kekuatan persatuan dan kepedulian terhadap lingkungan. Matahari Flores masih menyengat, tapi kini cahaya harapan mulai menyinari kampung mereka. Sekian saja dari saya. Terima kasih.